Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipertemukan kembali pada acara podcast Tarim selama bulan Ramadan oleh KPI dan dengan saya Mama Master Hikmah sebagai host, dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat keren dari alumni INAIS, yaitu Abang Muhammad Iskandar Zulkarnain SEMPD. Mari kita sapa narasumber kita. Selamat sore Abang. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, dan kuat insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Oh ya nih Bang, sekarang tuh podcast Tarim, temanya itu manajemen waktu di bulan Ramadan untuk santri dan mahasiswa. Yes. Nah, kira-kira kan Abang ini latar belakangnya ini kan sudah pesantren ya, pesantren dan mahasiswa juga nih, alumni INAIS nih, Alhamdulillah. Nah, bagaimana sih pengalaman Abang selama nyantri dan juga mahasiswa dalam manajemen waktu pada bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih Mamas. Iya. Ya. Alhamdulillah senang sekali diundang di podcast hari ini untuk sharing ya, betul. Mengenai Ramadan. Sebetulnya kalau berbicara mengenai Ramadan, itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang suci. Juga di bulan inilah umat manusia di seluruh dunia yang beragama Islam betul-betul taat dan patuh terhadap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Nah, berbicara mengenai manajemen sih ya. Kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai santri, bagaimana memanage waktu di bulan suci Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa mengatur jadwal dalam melakukan segala aktivitas betul. berpuasa. Karena kita tahu ya, yang namanya puasa itu ya kita tidak makan, tidak minum, artinya ini sangat berpengaruh dong terhadap kondisi tubuh kita ya. Nah, terhadap keadaan, terus stamina, energi itu akan berpengaruh. Nah, artinya ketika kita akan melakukan manajemen waktu dalam Ramadan, itu perlu effort ekstra gitu. Betul. Karena kalau berbicara Ramadan ini tentunya kalau bulan puasa itu dan umat manusia berpuasa, kita berpuasa, Mamas berpuasa, saya berpuasa, tentunya kan sedang dalam kondisi menahan hawa nafsu. Nah, dalam hal ini kita ada tetap melaksanakan aktivitas. Biasanya orang-orang itu akan merasa malas, merasa capek. Relate banget sih itu. Ya kan? Iya. Karena gimana ya, kalau orang yang berpuasa itu sebetulnya ada salah satu ucapan dari Sayyidina Umar ketika melihat seorang sahabat itu berjalan dan kelihatan sangat lemas. Sangat lemas. Akhirnya ditanya oleh sahabat Umar, "Hei, kenapa Anda berjalan tapi terlihat sangat lemas di bulan Ramadan?" Maka dia menjawab, "Ya baginda, maaf ya sahabat, sebetulnya saya dalam kondisi berpuasa dan sangat lemas." Maka di situ Sayyidina Umar mengatakan, ketika Anda berpuasa tapi terlihat sangat lemas, maka Anda sama saja menghina agama. Nah, artinya tidak ada yang harus berubah sebetulnya dalam kondisi kita berpuasa. Maupun tidak ya. Nah, ya tetap melakukan, walaupun secara tubuh kita itu pastinya akan sangat terkuras dari segi energi dan stamina. Nah, makanya kan ada beberapa langkah sebetulnya bagi kita untuk tetap stay pada kondisi yang staminanya on fire gitu. Yaitu dengan cara pertama ketika kita melakukan sahur. Nah, di sahur ini kita harus menjaga pola makan kita.
Betul. Dari mulai asupan makanan yang bergizi, mungkin bisa beda dong kalau kita makan berlemak itu. Iya, beda banget. Contoh Mamas sahur pakai seblak, kira-kira paginya Udah lemes banget, udah loyo. bukan lemas lagi, mungkin akhirnya sakit perut. Iya, betul. Itu akan menghambat tidak pada Menghambat. kegiatan atau aktivitas nantinya? Sangat menghambat sih, Nah, Bang. artinya dari segi itu saja, ya kita combine lah ya, Iya. makan makanan yang sayurnya ada, semisal gorengan boleh, tapi tetap dikombin juga dengan buah, minum air yang cukup. Gitu. Tentunya juga mengisi kegiatan-kegiatan dan waktu-waktu secara produktif, ya bisa tingkatkan kualitas ibadah kita dengan cara tadarus Iya. atau berzikir, gitu ya. Ataupun semisal melihat podcast-podcast menarik Iya, betul. dan penuh manfaat kayak podcast-podcastnya milik KPI Nice ini kan, Iya, wah itu bisa betul menjadi banget. salah satu cara sih, Betul, Bang. itu ya. Berarti tips dari Abang tuh misalnya ya, kalau misalnya kita puasa nih kan ya, selain tadi sahurnya dengan makanan bergizi, kita juga harus tetap mengisi kegiatan-kegiatan aktivitas yang bermanfaat. Betul Nah, tapi sekali. kalau misalnya kita kan apa ya, hawanya tuh bukan lagi dari tubuh, tapi dari apa ya, bawaannya lemes gitu. Jadi kayak nggak mau aja gitu, kayak males gitu. Nah, itu gimana tuh buat ngusir rasa males gitu? Nah, sebetulnya rasa malas dalam diri seseorang itu akan hadir ketika kita tidak bisa meregulasi jadwal kita, kegiatan kita. Nah, dalam hal ini sebetulnya kita tuh harus memiliki skala prioritas. Oh iya. Pertama, kita memiliki skala prioritas. Itu prioritas mana itu tersusun. Jadwal kita dibuat gitu ya. Terus kita sudah tahu kita akan melakukan apa besok hari itu. Artinya kita sudah menyusun skala prioritas terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menghindari rasa malas ketika berpuasa Iya. adalah salah satunya ya kita yang paling bisa dilakukan ya. Mungkin kita harus juga melibatkan sisi spiritualitas kita. Betul. Ya dengan cara kita memohon kepada Allah bahwa Sania kita minta betul-betul dijaga, dilindungi dan juga ditingkatkan dalam ibadah kita dengan cara memohon kepada Allah atas perlindungan dari rasa malas. Itu mungkin bisa menjadi salah satu cara bagi kita ya, selain tadi menyusun skala prioritas itu, dan juga mungkin bisa ya mendekatkan diri kepada hal-hal yang positif. Contohnya ketika kita berpuasa terus kita malas, ya udah coba hubungi teman kita itu ya, coba hubungi teman kita juga malas gitu. Malas sama malas ketemu. Berarti harus pilih-pilih juga teman saat Ramadan ya. Nah, kita ngajak teman semisal untuk melakukan hal-hal produktif gitu. Ketika semisal contoh saya di pesantren bersama teman-teman saya gitu ya. Ketika Ramadan untuk menghalau rasa malas supaya produktivitas kita tetap terjaga dan juga menghasilkan cuan. Ketika mau ba'da zuhur, setelah zuhur ada waktu di situ dan kita juga tidak terlalu lemas karena kita tahu akan mendekati ke maghrib. Nah, waktu juga sangat efektif lah di waktu-waktu seperti itu. Sebelum maghrib gitu ya, kita membuat takjilan. Nah, membuat takjilan untuk nantinya dijajakan atau dibuat, disimpan. Nah, itu kan menjadi salah satu cara kita ya untuk menghalau rasa malas dengan kegiatan yang penuh produktivitas gitu. Jadi memanfaatkan waktu yang senggang, waktu yang emang membuat malas dengan aktivitas yang produktif gitu ya. Langsung aja kabur gitu ketika kita mau malas nih, mau rebahan di kamar, udah langsung mindset kita langsung ya? blok aja, langsung keluar gitu. Langsung keluar dari kamar, langsung kabur dari kamar gitu. Kadang-kadang sih rasa malas ini justru sangat diem di kepala kita gitu, di pikiran kita. Jadi kalau misalnya cara buat buang pikiran kita tuh yang malas tuh gimana gitu, Bang? Cara membuat pikiran malas kita ya, cara membuang rasa pikiran malas kita tuh sebetulnya ini tuh ada pada pola pikir sih ya. Pola pikir kita
tentunya kalau seseorang susah sekali mengeluarkan rasa malas dalam pikirannya itu adalah karena dia merasa khawatir atas dan tidak jelas akan melakukan apa sebetulnya. Nah itu akan membuat si rasa malas ini terkurung aja udah di pikirannya. Jadi nggak ada tujuan gitu ya? Nah kalau kita nggak punya tujuan, betul tadi Mas, kalau kita nggak ada tujuan, oh ini jadi manggilnya Emas ya? Nggak apa-apa. Emas. Panggilan ya, nggak apa-apa. Ya makanya ya itu ketika kita tidak punya tujuan yang jelas, ya akan larinya kepada rasa malas Iya. yang Terkurung dalam makanya. pikiran. Tapi nih Bang, penasaran kalau misalnya di pesantren sama di mahasiswa kan ya, soalnya Mama sendiri nggak pesantren dan Mama hanya mahasiswa gitu ya. Perbedaan manajemen dalam Ramadan tuh gimana gitu terasanya di pesantren tuh kayak gimana? Apakah ketat gitu ya? Apa gimana gitu? Kalau di pesantren itu sebetulnya perbedaan dengan mahasiswa ya sangat jelas beda ya, karena mungkin di pesantren itu kita ada peraturan pondok yang memang mengikat. Kita pun sudah ada jadwalnya dari mulai akan tidur, ya, dari mulai akan tidur sampai dengan bangun tidur itu sudah terjadwal, gitu ya. Makanya justru sangat berbeda ya. Mungkin kalau bisa dibilang kalau di pesantren itu sangat produktif lah anak-anak itu karena mereka istirahatnya pun diatur. Kalau mahasiswa yang meregulasi dirinya ya dirinya sendiri. Iya, betul. Kalau tidak ada aturan yang mengikat di kampus ketika di luar kelas, kecuali di dalam kelas kan kalau di mahasiswa itu. Betul banget sih. Emang sih Mamas juga sendiri merasa gitu ya kalau di mahasiswa itu kan kita terlalu bebas juga ya, nggak ada aturan yang mengikat, nggak ada orang-orang yang emang mengatur kita. Jadi kita harus bisa mengatur diri kita sendiri gitu ya. Betul sekali. Nah, apa ya saran dari Abang gitu ya buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang emang belum merasa manajemen waktu di bulan Ramadannya ini belum produktif lah gitu. Maksudnya hal apa sih yang emang penting banget di highlight gitu? Kalau melihat itu, kalau kita melihat prinsip kita hidup di dunia ini adalah sesuai dalam tuntunan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, ya Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah sebetulnya. Itu dasarnya dulu. Nah, ketika ibadah ini kita maknai hanya ibadah-ibadah ritualitas, artinya kita hanya sholat, itu tidak. Sebetulnya ibadah itu luas. Ibadah ini mencakup hal-hal yang menjadi aktivitas. Contoh, ya kita melakukan kegiatan kerja, kalau kita niatkan itu adalah ibadah, itu menjadi salah satu nilai. Belajar, apalagi, ya. Kalau belajar itu diwajibkan atas muslimin wal muslimat, ya. Itu diwajibkan belajar itu. Nah, artinya kalau memaknai adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, maka menurut saya sih ya, kita maknai segala sesuatunya itu adalah memiliki suatu nilai ibadah, maka kita akan semangat. Itu tadi melakukan kegiatan belajar, padahal semisal di kampus sudah di waktu aktif gitu ya? ada aktif, udah masuk waktu zuhur, panas-panas ya, terus harus kuliah, waduh, nah itu kan berarti godaan banget. Nah, kita harus punya self defense ya, kayak waduh ini tuh sebetulnya penting banget buat hidup kita dan kita maknainya adalah punya nilai ibadah. Insya Allah sih kayaknya berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu. Nah, apalagi ya, mungkin terkait dari manajemen ini, Abang sendiri kan sangat berpengalaman gitu ya dari... Nggak juga sih. Berpengalaman banget sih. Kan mahasiswa juga udah tingkat S2 gitu ya. Menurut Abang, motivasi apa sih yang bisa bikin mahasiswa ini tergerak gitu Bang dalam Ramadan ini, apalagi di Inais ini kurang gitu ya Bang, kurang dalam aktivitas Ramadannya. Gimana sih Bang, kasih motivasi apa gitu dari siapa yang emang benar-benar tersentuh hati kita gitu? Oke, sebetulnya berbicara mengenai motivasi untuk bagaimana supaya Ramadan ini
menjadi apa namanya di kalangan kampus Inais, Iya. maksudnya di mahasiswa ya, sarannya. Ya sarannya sih kalau motivasi dari saya ya, kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran. Yang pertama. Sadar ya. Yang kedua adalah kita tahu bahwa kita butuh. Kita tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau kita tidak merasa itu butuh. Betul. Kalau kita mau move, kita mau pindah dalam satu kondisi, kalau dalam kitab Komitogian disebut dengan uzlah, di mana kondisi kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja, adalah dengan mencoba untuk merubah apa namanya pola pikir kita. Salah satunya isi kegiatan-kegiatan kampus dengan manfaat. Ya, kita bisa mengadakan festival Ramadan atau sanlat Ramadan gitu ya. Ya, yang bisa melakukan itu bukan orang lain. Mulai dari diri sendiri. Kesadaran itu akan muncul dan nantinya akan terlaksana dengan baik gitu ya. Itu sih. Kayak sekarang mungkin ya dari podcast Tarim ini alhamdulillah kita bisa laksanakan walaupun emang dari teman-teman juga tidak semua support gitu. Nah mungkin sekarang ada pertanyaan juga nih Bang dari teman-teman yang di Instagram. Waduh. Boleh dijawab ya Bang ya? Boleh, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa. Nah di sini memuaskan. Ada dari cahya.ui. Nah pertanyaannya, bagaimana cara memanage waktu di bulan Ramadan, sedangkan di bulan Ramadan ini hawanya kita ngantuk terus gitu. Nah jadi kan di bulan Ramadan ini jadi tidak produktif gitu Bang. Nah sebetulnya tadi sih sudah di-spill ya. Banyak faktor yang menyebabkan tadi supaya kita tetap dalam kondisi yang aman, ya, tetap produktif. Betul. Tapi hawanya tuh atau rasanya tuh kita ngantuk aja gitu ya. Sebetulnya yang pertama mungkin kita malamnya bergadang. Nah ini makanya hindari kegiatan bergadang. Betul, apalagi laki-laki nih. Benar. Gitu ya. Hindari kegiatan bergadang. Karena kalau kita bergadang terus nantinya kita diterusin sampai sahur gitu ya. Terus sahur juga makannya tadi kurang dijaga, banyak yang berlemak, terus kekurangan air maka terjadi dehidrasi. Ya ini akan menyebabkan kita nantinya ngantuk dong. Yang kedua kobarkan semangat sih. Kobarkan semangat bahwa tanamkan dalam hati kita bahwa berpuasa ini segala amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, makanya kalau kita berpikir seperti itu, kita akan melakukan kegiatan ini, aktivitas di bulan Ramadan ini dengan penuh ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, kita juga tahu bahwa termotivasi bahwa segala aktivitas dan kegiatan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya udah, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan dan berusaha memerangi rasa malas itu. Itu sih sebetulnya. Justru kita harus lebih berlomba-lomba juga ya dalam kebaikan di bulan Ramadan. Fastabiqul khairat. Oke Bang. Satu lagi Bang ya. Ada 2 pertanyaan soalnya dari teman di Instagram. Pertanyaannya nih, terkait skala prioritas untuk kita yang jadi santri dan mahasiswa, mana yang harus didahulukan di antara itu? Jadi di antara mahasiswa dan santrinya nih, mana yang harus didahulukan selama bulan Ramadan gitu kan? Sedangkan kan kalau jadi santri itu kan ilmu agama itu kan pasti dipelajari, tapi secara kita mahasiswa itu kan ilmu akademiknya gitu Bang. Ini tuh yang didahulukan maksudnya itu dalam kondisi si mahasiswanya juga itu adalah santri. Iya, santri. Jadi mahasiswanya nyantri gitu Bang. Iya. Mana yang harus didahulukan? Gitu. Selama di bulan Ramadan juga nih, gitu kan posisinya. Sebetulnya sih ya, kalau seorang mahasiswa yang dia juga adalah santri, itu biasanya dia tuh memiliki komitmen dalam hidupnya. Contoh, ya ketika ada kegiatan kampus yang tidak bisa ditinggalkan, kita akan ngomong dong ke Yai. Yai, biasanya nih ya kalau di santri yang menjadi mahasiswa juga di pesantren. Kami di sana itu punya komitmen terlebih dahulu, membangun komunikasi yang jelas. Artinya bahwa ketika nanti ada acara kampus, ya kita harus hadir dan itu akan mempengaruhi akademis kita, maka Yai pun tahu. Nah itu yang pertama mungkin komunikasi ya. Yang kedua adalah kalau kita menimbang-nimbang gitu ya, ketika semisal
oh ini kegiatan ini kayaknya bisa ditunda dulu deh. Iya. Kayaknya lebih penting di pondok deh. Ini di pondok soalnya ada satu kajian kitab yang kita nggak mau ketinggalan. Semisal, ya udah, kita boleh kok memilih karena ya hidup adalah pilihan. Betul. Tentunya setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Makanya kalau menurut saya ya, ketika semisal mahasiswa juga santri, yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah tadi bagaimana kita bisa mengatur waktu atau jadwal mana yang bisa didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Gitu. Dan yang ketiga mungkin satu lagi nih ya, satu lagi adalah ketika semisal menjadi mahasiswa plus santri adalah kita tahu nih bahwa kondisi kita itu adalah tidak biasa-biasa saja. Iya, luar biasa berarti ya. Karena ada dua tuntutan kan. Pertama ya kita juga harus menimba ilmu di sebuah pesantren dengan ilmu-ilmu keagamaan gitu ya. Di sisi lain juga kita sebagai seorang mahasiswa yang dituntut untuk punya akademis yang punya nilai-nilai akademis dan keaktifan di organisasi semisal. Nah, makanya salah satu lagi adalah kalau menurut saya bagaimana kita memohon kepada Allah atas segala aktivitas kita itu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Karena iya kalau tidak kita melibatkan Allah atau Tuhan dalam hidup kita, ya segala hal yang sudah direncanakan pun akan berantakan. Betul sekali. Makanya di momentum bulan suci Ramadan ini penting sih bagi kita untuk sadar bahwa kita adalah insan, adalah manusia atau muslim yang memang jelas diciptakannya adalah untuk beribadah. Betul. Ya makanya kita harus melakukan segala aktivitas kegiatan kita itu adalah disandarkan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Terus kan. Baik, sangat dalam banget ya jawabannya dari Abang ini. Terima kasih ya untuk jawabannya, dan tadi sangat relate juga ya dalam prodi kita itu komunikasi gitu kan. Jadi untuk mahasiswa sekaligus santri itu benar harus komunikasi dengan jelas gitu kepada guru. Bang, terakhir deh ya, pertanyaan dari sahabat kita dari IG. Pertanyaannya tuh, bagaimana hukumnya bila waktu di bulan Ramadan saat berpuasa digunakan untuk tidur seharian gitu Bang? Jadi mungkin dari pagi ke dari habis sahur ke buka tuh tidur aja gitu kegiatannya. Gimana tuh? Wah, itu tidur atau latihan meninggal ya? Lama bener ya? Bener ya. Nah sebenarnya gini, ini fenomena yang banyak terjadi di kaula muda. Betul sekali. Coba Mamas di lingkungan Mamas mungkin ya di tetangga, perhatikan. Banyak sekali pemuda yang dia tuh sangat aktif sekali di malam hari. Aktif ikut kegiatan ronda, bergadang, main mabar dan lain-lain lah di malam hari. Nah, dia akan nantinya sampai dengan membangunkan sahur mungkin ya. Iya. Terus sahur bersama keluarga. Nah, setelah sahur, nah di sini nih penyakitnya. Iya. Dia langsung tidur, kebablasan bangun-bangun zuhur. Ini sebetulnya bagaimana ya? Fenomena seperti ini banyak terjadi dan sangat disayangkan. Iya. Kenapa? Karena kita itu dalam bulan yang mulia, kita melaksanakan puasa. Bagaimana secara logika orang yang berpuasa dia meninggalkan sholat subuh? Iya. Aduh, sholat subuhnya pasti ini tertinggal, pasti ini dikodok nanti digabungkan dengan sholat zuhur. Ya. Iya. Nah, artinya secara hukum dalam Islam itu ya, itu sangat perbuatan yang sangat dilarang. Itu ya, karena dia jelas-jelas meninggalkan sholat. Kewajiban ya Bang? Ya, meninggalkan kewajiban. Bukan soal tidurnya sebetulnya. Nah, takutnya salah memaknai, wah tidur di bulan puasa ini punya nilai ibadah. Betul sebetulnya. Tapi tidak meninggalkan ibadah. Betul. Gitu ya. Suatu amalan yang baik, menghapus amalan baik yang lain, itu tidak bisa menjadi satu amalan baik yang absolut. Artinya harus dalam diri kita itu ya, ditanamkan bahwa ketika semisal kita tidur setelah sahur, gitu ya, maka akan lebih banyak madorat atau faedah. Gitu ya. Ditimbang dulu nih. Iya. Makanya tipsnya adalah ketika kita
setelah habis sahur. Biasanya kan sahur itu di jam 3 ada, setengah 4 ada, jam 4 ada. Sekarang kan menjelang subuh itu di jam setengah 5 ya. Nah, kita salah satu caranya adalah membuat atau memberikan jeda. Ya mungkin Mamas setelah sahur gitu ya, kasih jeda 1 atau 2 jam itu setelah sahur, supaya apa? Supaya makanan tercerna dengan baik sehingga metabolisme tubuh kita berjalan dengan normal. Kalau orang tidur setelah sahur itu pun akan berpengaruh secara medis sebetulnya. Ya kalau tidur dalam kondisi Kenyang gitu ya. Kenyang, perut dalam kondisi begah, ya banyak makanan, itu tidak baik juga terhadap kesehatan. Itu ya, akan menyebabkan GERD atau penyakit dalam saluran pencernaan. Selain medisnya pun ada, ya secara agama pun dilarang. Gitu. Makanya untuk kaula muda nih ya, yang punya kebiasaan tidur setelah sahur, bablas gitu sampai zuhur, ya cobalah ditingkatkan. Ya mungkin stepnya bisa seperti ini dulu. Mungkin setelah sahur kita punya kegiatan yang lain, coba nonton kajian kah, atau semisal tadarus dan lain-lain, ataupun semisal memberikan jeda sampai dengan subuh. Tunggu subuh dulu gitu ya. Nah, tunggu subuh. Semisal kita ini step pertama ya. Tentunya yang baiknya itu sebetulnya setelah sahur itu terjaga kita sampai dengan tidak tidur lah gitu, sampai dengan kita menggunakan aktivitas di pagi hari kita dengan produktif. Tapi untuk langkah pertama sih nggak apa-apa ya, minimal nih ya, kita tidur setelah sholat subuhnya. Itu ya. Jadi kewajibannya tidak terlewatkan gitu ya Bang. Gitu ya. Keren. Begitu. Oke Bang, mungkin cukup 3 pertanyaan tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, podcast Tarim pada episode pertama ini cukup sekian, dan terima kasih untuk Abang atas waktunya dan pembahasan yang tadi cukup menarik juga ya Bang, apalagi untuk kaum kita, kaum muda, kaum mahasiswa itu sangat-sangat diperlukan. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat atas apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang.